Apa yang dimaksud dengan fata morgana? Pada surat An-Naba ayat yang ke-20. Surat An-Naba ayat yang ke-20. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan diperjalankanlah gunung-gunung maka dia seperti fata morgana. Apa maksudnya fata morgana? Saraban di sini artinya yang biasanya tinggi menjulang, gunung tersebut akan didatarkan sedatar-datarnya sehingga bumi ketika di padang mahsyar nanti diperjalankan gunung-gunung sehingga di padang mahsyar nanti sebagaimana dalam surat Thaha, la tara fiha iwajan wala amta, tidak akan ada daratan yang berlobang atau menjulang, semuanya datar. Ini dimaksud dengan saraba di sini, yang awalnya ada nampak menjulang sekarang datar saja, tidak ada lagi yang tinggi, tidak ada yang rendah. Ini dimaksud dengan fata morgana, seakan-akan memang tidak ada lagi jibal. Kapan dia dinamakan jibal? Kalau dia tinggi, sekarang dia sudah datar, maka tidak dinamakan lagi dia gunung. Bagaimana hukumnya perempuan memainkan rebana beserta lagunya di masjid atau di rumah? Kalau rebana ini alat pukul boleh saja. Duf di zaman Nabi pernah juga didendangkan oleh seorang wanita. Wanita ini mengatakan seperti ini, saya bernazar wahai Rasulullah, kalau engkau sekembali dari perang, saya akan memukulkan rebana di hadapan engkau. Kalau boleh saya lakukan, kalau tidak, tidak. Kata Rasulullah, kalau memang engkau bernazar, silakan lakukan. Kalau tidak bernazar, jangan lakukan. Tapi usahakan jangan perempuan yang sudah baligh memukulkan rebana menyanyi-nyanyi di hadapan laki-laki. Tidak. Di rumah silakan, bernyanyilah, berrebanalah untuk suami, tidak apa-apa. Apa arti dari su'ain? Su'ain, sukron. Tertulis SU kemudian tanda kutip di atas AIN, su'ain. Saya tidak tahu ini nama orang atau tidak. Tapi su'ain, kalau yang dimaksud bahasa Arab saya tidak tahu. Kalau yang dimaksud bahasa Arab su'ain, kecuali berasal dari dua kata, su dan ain. Kalau ain artinya mata, su apa arti su? Su'uzon apa arti su'uzon? Seperti itu. Kalau memang yang dimaksud oleh nama ini itu, tapi saya yakin itu bukan itu yang dimaksud. Orang yang tinggal jauh di pedalaman, dia Islam, tapi guru-guru di sana guru-guru Islam yang suluk dalam kurung dukun, tidak sampai pembatalan keislaman ke sana. Apa dia masih Islam? Dia salat, mengaji, puasa, zakat. Ya, kalaupun sampai kepadanya masih dilakukan, dia masih muslim. Dia melakukan kesyirikan tapi dia tidak keluar dari Islam, kecuali kalau itu dia halalkan, dia tahu itu haram tapi dia menghalalkannya. Ini kajinya berbeda. Apa-apa saja keutamaan bulan Rajab dan amalan-amalan apa saja yang baik dilakukan di bulan Rajab ini? Tidak ada amalan khusus sidang jamaah rahimakumullah dalam bulan Rajab. Tidak ada amalan khusus, tidak qiyamul lail, tidak puasa, tidak ada apa-apa. Tapi kalau berpuasa di bulan Rajab, atas dasar bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan haram dari yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Atas dasar ini sebagaimana dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya ada 12 bulan perhitungan Allah Ta'ala. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang hurum. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada hari ini. Tidak ada amalan khusus. Tapi kalau seseorang mengharapkan beramal di bulan haram ini dengan amal yang banyak, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi tidak ada amalan khusus. Tidak ada namanya puasa Rajab, solat sunat Rajab. Bahkan sekarang ini dilakukan solat sunat Rajab seperti solat tarawih. Saya kemarin baru ditanya, saya baru tahu ini. Katanya kami melaksanakan salat qiyamul lail, tapi qiyamul lail bulan Rajab katanya. Seperti salat tarawih.
Terus saya tanya, dalilnya dari mana? Tidak tahu saya, buya saya melakukannya, saya mengikut saja katanya. Saya bilang tidak ada dalilnya. Dan kalau diyakini seperti itu, inilah yang disebut dengan bid'ah. Tadi Ustaz sampaikan bahwa manusia pertama ke langit adalah Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Bagaimana dengan orang pertama ke bulan? Pada pelajaran SD sering-sering disebut atas jawaban Ustaz, iya kalau ke bulan kan tidak sampai ke langit. Bulan ini masih di sini, entah Yotibo, Neil Armstrong itu di situ, entah tidak. Bahkan di fotonya katanya dia hanya berfoto di padang pasir di Amerika. Cuma dikembang-kembangkan kalau dialah yang pertama ke sana. Kalaupun sampai ke bulan, bulan ini belum langit lagi. Langit belum pernah orang ke sana. Cobalah nanti sampai ke langit, alun tiba di langit, nanti mereka sudah akan hancur. Ini ada juga pertanyaan, saya mau bertanya Ustaz tentang syirik. Anak saya perempuan sudah lebih 30 tahun tapi belum juga ketemu jodohnya. Kalau sakit kita berobat, ada yang ke dokter, ada obat kampung. Ada penyakit ini santuang palalai namanya. Apa? Santuang palalai, ya seperti itu tertulis di sini. Orang mau, kita tidak mau. Kita mau, orang tidak mau. Salahkah aku mengobatnya dengan obat kampung? Apakah itu syirik? Iya. Yang dimaksud dengan obat kampung ini apa? Kalau yang dimaksud dengan obat kampung, si tawa, si dingin, jeruk nipis, apa segala macam yang memang punya kandungan khusus untuk mengobati penyakit-penyakit badan, ini tidak apa-apa kalau memang yang dicari adalah khasiat barang tersebut. Adapun kalau yang dicari khasiat tujuh muaro, ayam berwarna itu dan segala macam, kemudian kita di rumah saja, kemudian dipijitlah oleh dukun tersebut ayamnya, kita yang sakit-sakitan di rumah, atau dicari piti untuk pemanih digulung dengan cara tertentu, ada mantranya, ini syirik, iya. Dan siap-siap saja tidak diterima salat oleh Allah 40 hari 40 malam. Tentang mahram, ada yang mau ke Mekah, dia tidak ada mahram, bolehkah menumpang dengan mahram yang lain? Kalau mahram ini tidak ada, ditopang-topang, tidak sama dengan paku ke papan. Ikut sembarang-sembarang aja. Kalau memang hajinya haji wajib, maka tanpa mahram pun dia bisa pergi. Ini pendapat yang kita kuatkan, pendapat Imam Syafi'i, Hasan Basri, Muhammad ibn Sirin, Sufyan As-Sawri, Az-Zuhri dan yang lain. Kalau haji wajib, tapi mencari mahram nanti di sana, saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, macam-macam yang dilakukan. Apa arti nama Ahmad Fatonah? Ahmad Fatonah. Ada sikona? Lai. Ahmad Fatonah berarti Ahmad artinya yang paling terpuji, Fatonah artinya cerdas. Ya enggak apa-apa. Anak saya namanya Nur Jannah, yang kedua Firdaus. Haruskah saya ganti namanya? Insyaallah tidak apa-apa. Bagaimana cara mengeluarkan jin yang sudah masuk ke tubuh manusia? Kalau Rasulullah pernah melakukan seperti ini, dipukul oleh Nabi, kemudian ikhsa aduwallah, hinalah engkau wahai musuh Allah Ta'ala, akhirnya dia keluar. Tapi belum tentu keberanian kita seperti keberanian Nabi. Ruqyahlah dengan ruqyah syariah. Terakhir, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagaimana bakti kita kepada orang tua suami atau mertua? Apakah sama bakti kita seperti bakti kita kepada orang tua kandung? Kalau disama-samakan ya tentu tidak sama. Cuma ketika kita berada di rumah suami kita dan menjadi orang tua di dalam rumah itu adalah orang tua suami kita, mertua kita, maka memang mertualah yang akan kita layani. Cuma kalau harus memilih, ada dua kemaslahatan, ada dua kebaikan, mana yang akan saya pilih? Orang tua saya dulukan atau orang tua mertua? Orang tua suami, ya orang tua sendiri, bukan mertua. Kalau harus memilih, maka sidang jemaah rahimakumullah, kalaupun kita tinggal di rumah mertua, jenguk-jenguklah juga orang tua. Jenguk juga. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan dengan surat Ar-Rahman.
Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين فيها على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sidang jemaah rahimakumullah. Surat Ar-Rahman. Surat ini sangat masyhur dan sering dibacakan ketika menikah. Karena ayat ini diyakini sebagaimana dalam hadisnya, likulli syai'in arusun wa arusul Qur'ani Ar-Rahman. Segala sesuatu mempunyai pengantin dan pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Hadis ini lemah sekali. Ini tidak dari Nabi. Karena salah seorang rawinya bernama Ahmad Ibn Hasan Dabis Al-Muqri. Beliau ini dihukum oleh ulama adalah orang-orang yang matruk, yang tertuduh berdusta. Maka hadisnya tidak sahih. Ada juga hadis tadi yang ditanyakan, apakah surat Al-Waqi'ah bisa mendatangkan rezeki, menghilangkan kefakiran? Sama saja. Nanti akan kita lihat insyaallah taala. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman dimulai dengan kata Ar-Rahman. Ulama berbeda apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Barangkali di semua mushaf ditulis Madaniyah, di mushaf lain ditulis Makkiyah, karena memang dia ulama berbeda apakah Makkiyah atau Madaniyah. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran, mengajarkan Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan, menciptakan manusia dan mengajarkan mereka al-bayan. Al-bayan cara berbicara, cara menjelaskan. Sekarang kalau boleh kita bertanya, manakah yang lebih dahulu diciptakan manusia atau lebih dahulu Al-Quran diturunkan? Mana yang lebih dulu? Al-Quran diturunkan dahulu atau manusia diciptakan terlebih dahulu? Mana yang lebih dulu? Yang lebih dahulu? Saya ingin dengar yang lebih dahulu manusia. Sekarang kenapa dalam ayat ini dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan? Allah mengajarkan Al-Quran kemudian menciptakan manusia. Sidang jemaah rahimakumullah, di sini juga ada rahasianya sebetulnya. Coba kalau kita ingin bilang, saya ingin menjahit kain biasanya atau menjahit baju? Biasanya menjahit baju atau menjahit kain? Menjahit baju untuk karena dijahit kalau ada baju. Kita biasanya menggali tanah atau menggali sumur. Ya kalau ada sumur karena digali lagi. Kalau nyola semua mangalo ke digali. Awak membangun rumah, ya kalau lado rumah kanalo ke dibangun lagi. Maka batanak nasi ya nak. Dah jadi nasi itu batanak juga model bantu tu. Makanya yang dimaksud dengan kadang seperti ini. Untuk menciptakan sesuatu kita harus
menggambarkannya sesuai atau telah selesai di benak kita. Contoh, saya akan menggali sumur. Yang dia maksud adalah saya akan menggali tanah supaya dibuat sumur. Saya akan menjahit baju. Apa artinya baju? Dijahit atau kainnya dijahit? Saya akan menjahit kain untuk dibuat baju. Ini dalam bahasa Arab namanya i'tibaru ma sayakun. Menganggap sesuatu, ya, seperti menganggap sesuatu dengan apa jadinya nanti di kemudian hari. Ini namanya i'tibar ma sayakun. Ada juga i'tibaru ma kana yang sebelumnya. Ini ada juga dalam balaghah, dalam sastra Arab ada juga. Maka sidang jamaah rahimakumullah, memang sebetulnya Al-Quran ini lebih kemudian diturunkan daripada manusia. Manusia ada, ini Nabi Adam sudah ada, Quran belum turun. Bagaimana manusianya belum ada? Bagaimana akan mengajarkan Quran? Maka yang dimaksud di sini adalah seakan-akan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahan kebutuhan manusia menjelang manusia itu ada. Ketika manusia itu butuh kepada Quran dan dia belum diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kebutuhan menjelang dia ada. Ini Rahman, ini yang disebut dengan rahmat Allah. Ar-Rahman, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alunna dua wa alai, tapi bahannya sudah Allah siapkan supaya kita hidup. Sidang jamaah rahimakumullah. Ayat kelima, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar dengan perhitungannya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tadi kita baca ayat wan najmi idza hawa. Apa arti najmi? Bintang. Sekarang apa arti wan najmi di sini? Coba dilihat. Apa artinya yang ada di terjemahan kita? Apa artinya? Wan najmu, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon keduanya tunduk kepadanya. Nah sekarang dia najmu. Wan najmu ini biasanya artinya bintang, sebagaimana wan najmi idza hawa. Setelah Allah menyebutkan asy-syamsu wal qamar, yaitu matahari dan bulan, kemudian disebutkan wan najmu. Menurut logika kita, setelah disebutkan bintang, setelah disebutkan matahari, disebutkan bulan, seharusnya yang disebutkan najmu di sini artinya bintang. Kenapa diartikan di sini tumbuh-tumbuhan? Sidang jamaah rahimakumullah, ini bukan sia-sia juga dalam Quran. Ketika ada terjadi peralihan makna dari makna dekat ke makna jauh, kalau kita sudah membaca matahari, dibaca bulan, kemudian dibaca bintang, seharusnya diartikan bintang. Kenapa di sini diartikan makna najmu? Ini memang dua maknanya, ada bintang, ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa diartikan tumbuh-tumbuhan? Kenapa tidak diartikan bintang? Memang ada juga ulama seperti Mujahid, beliau mengartikan di sini najmu memang bintang karena dikawankan dengan yang sebelumnya. Tapi kalau dikawankan dengan yang sesudahnya, wan najmu wasyajar, syajar ini tumbuh-tumbuhan. Maka wan najmu di sini artinya adalah, menurut kebanyakan ulama, adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon, yang pohon ini bukan pohon besar, sehingga diterjemahkan yang tidak punya betis, artinya dia tidak kokoh ke atas. Berarti seperti pohon-pohon biasa, pohon-pohon muda yang cepat punah, seperti batang tomat, seperti batang cabai. Adapun syajar ini seperti batang kelapa yang kuat, seperti batang durian, seperti batang rambutan dan yang lain. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan tauriyah. Tauriyah ini proses pengalihan makna dari makna dekat ke makna jauh. Makna dekatnya kalau kita baca ayat sebelumnya, bintang artinya, karena bercerita tentang matahari, bulan, dan bercerita tentang najmu, bintang seharusnya. Cuma sekarang yang diinginkan oleh ayat ini adalah makna jauh, bukan makna dekat, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang yang kokoh. Ini yang disebut dengan wan najmu. Dan ini juga harus diperhatikan oleh orang yang mentafsirkan Quran. Sidang jemaah rahimakumullah. Maka di sini sedang tersebut was-samaa'a wa rafa'aha wa wada'al mizan. Kemudian mizan lagi, Allah tataghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mizan 3 kali tersebut di sini. Allah menciptakan langit, Allah mengangkat langit
dan meletakkannya dengan keseimbangan, janganlah kalian melampaui batas pada keseimbangan itu, dan timbanglah wa aqimul wazna, tegakkanlah oleh kalian timbangan bil qist dengan adil, dan jangan mengurangi mizan. Mizan ini timbangan. Artinya seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan keseimbangan, tidak ada yang bocor, tidak ada yang kurang, semuanya Allah ciptakan sempurna, penuh dengan keseimbangan. Semua planet punya orbit, matahari juga punya orbit, bumi punya orbit, yang lain juga punya orbit. Dan dalam ayat dikatakan, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Tidak akan berpacu antara matahari dengan bulan, tidak akan saling mendahului, atau malam dengan siang, akan teratur terjadinya. Ketika malam datang siang pergi, siang datang malam pergi, seperti itu. Maka sidang jemaah rahimakumullah, keseimbangan ini perlu kita jaga untuk menilai orang lain. Ketika orang lain kita nilai, jangan hanya menilai yang buruk-buruk saja, ada juga hal-hal yang positif harus kita sampaikan. Sidang jemaah rahimakumullah, ayat ini berkali-kali diulang kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa kali diulang? 31 kali ulang. Kenapa diulang-ulang? Kalau sudah disampaikan satu kali lafaznya sama, lalu kenapa diulang? Ini pertanyaan. Sidang jemaah rahimakumullah, tidak ada yang mubazir di dalam Al-Quran, tidak ada. Walaupun diulang 31 kali, setiap kata tersebut mempunyai makna tersendiri yang tidak dibawa oleh yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, atau fawailul yawma idzil lil mukazzibin dalam surat Al-Mursalat terang 11 kali. Ini bukan pengulangan yang tidak punya makna. Apa maksudnya? Sekarang dimulai dengan ayat ke-13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka dengan nikmat Allah yang mana kalian berdua, wahai manusia dan jin, yang akan kalian dustakan? Sekarang Allah Subhanahu wa taala bercerita sebelumnya tentang diturunkannya Quran, manusia diciptakan, kemudian diajarkanlah cara berbicara, kemudian matahari dan bulan ada peredarannya teratur, kemudian juga ada mizan, kemudian ayat ke-11 juga ada buah-buahan, ada kurma, ada juga biji-bijian. Ayat ke-12, semua itu merupakan nikmat wahai manusia dan jin. Dengan semua nikmat yang tersebut, apa yang kalian dustai? Satu. Kemudian berulang lagi pada ayat yang ke-16, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Allah yang mana yang kalian dustai? Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang khalaqal insana min salsalin kal fakhar, diciptakan manusia dari tanah liat yang kering seperti tembikar, dan diciptakan jin dari nyala api, dari intisari api. Ketika manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang hina, kemudian Allah muliakan fi ahsan taqwim, dengan bentuk yang luar biasa bagusnya. Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat atau tidak nikmat? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari nenek moyang kita dari tanah, kemudian memuliakan kita dengan bentuk yang bagus, nikmat atau tidak nikmat? Sudah kita syukuri atau belum? Ini yang dimaksud dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Apakah nikmat Allah telah menciptakan kita dan memperbagus bentuk rupa kita, sudah kita syukuri atau belum? Ini. Dan barangkali ada pertanyaan, kenapa di sini dikatakan fakhar? Dari tanah liat yang kering seperti tembikar, atau seperti kendi yang sudah dibuat keras, dari tanah liat. Di ayat lain seperti dalam surat Al-Mu'minun, diciptakan dari sari pati tanah, min sulalatin min tin. Dalam ayat lain seperti dalam ayat surat Saffat, diciptakan dari tin lazib, tanah yang menempel. Dalam ayat lain juga diciptakan dari turab, dari tanah yang berdebu. Nah, yang mana yang benarnya?
Apakah dari tanah berdebu atau tanah liat kering atau tanah liat basah yang menempel atau mana yang benar? Semuanya benar, tidak ada yang tidak benar. Yang dimaksud dengan penciptaan ini adalah proses. Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Kalau kita dari saripati tanah, kita dari mani. Nabi Adam pertama diciptakan dari tanah turab, tanah kering. Kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi tinil lazib, menjadi tanah yang melekat. Kemudian dikeringkan kembali tanah tersebut menjadi tanah liat yang kering kal fakhar. Maka ini adalah proses diciptakannya Nabi Adam. Ini tidak ada yang bertentangan dalam Al-Quran. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat yang selanjutnya, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabb dari dua timur dan dua barat. Nah, di sini kita sudah jelaskan sebelumnya. Di sini dikatakan dua timur, dua barat. Ada Rabbul masyriqi wa Rabbul maghrib. Rabbil masyriqi wal maghribi. Ada Rabb timur dan barat, satu saja disebut. Ada juga dalam ayat fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi. Timur, 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 barat, 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 banyak. Nah, di sini dua, di ayat lain banyak, di ayat lain satu di surat Muzammil. Ini bagaimana caranya? Kita sudah jelaskan sebelumnya. Yang dimaksud dengan satu itu arah. Ada arah timur, ada arah barat, dan tidak mungkin arah timur ini dua. Arahnya satu. Yang dimaksud dengan dua timur, dua barat ini berdasarkan musim. Ada timur musim dingin, ada timur musim panas. Dan kalau kita lihat di daerah-daerah yang ada musim dingin dan musim panasnya, ini tidak sama tempat terbit matahari. Kalau musim panas ia ke atas, tapi kalau musim dingin ke samping dia. Adapun yang dimaksud dengan masyariq, timur, 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 banyak. Ini adalah titik terbit dari matahari. Setiap hari tidak pernah sama. Setiap hari tidak pernah sama. Sehingga ada perbedaan hisab. Karena memang terbitnya tidak sama, tidak berada di titik yang sama. Ini beda. Maka tidak ada pertentangan dalam ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kalian dustakan? Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah membelah dua laut atau mengalirkan dua yaltaqiyan, mereka bertemu, bainahuma barzakh, sementara ada pembatas la yabghiyan, tidak saling melampaui. Ada dua laut, satu air tawar, satu air asin. Air tawar dan air asin ini ketika bertemu tidak pernah menembus yang lain, tapi seperti ada dinding, barzakh, seperti ada dinding. Sama kurang lebih seperti minyak dengan air. Kalau kita masukkan ada pembatas atau tidak? Ada. Ada pembatasnya. Minyak di atas, air di bawah. Karena tekanannya berbeda, molekulnya berbeda. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang melihat keagungan Allah seperti itu, Allah jadikan bagi kalian air asin, Allah jadikan bagi kalian air tawar. Mana tingkat kesyukuran kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ayat ke-22, dikeluarkanlah atau keluar dari dua laut tersebut ada mutiara, ya, wal marjan, mutiara kecil. Ulama ketika membahas tentang masalah ini, sebetulnya setelah diteliti, katanya menurut sebagian ulama ada mutiara tersebut hanya keluar dari air asin saja, tidak pernah keluar dari air tawar. Tapi di sini dikatakan minhuma, dari keduanya. Kenapa dari keduanya sementara yang kita dapati sekarang hanya di laut yang berair asin saja? Jawabannya adalah, siapa yang bisa memastikan kalau di air tawar tidak ada mutiara? Siapa yang bisa pastikan? Boleh jadi belum dapat tapi dia ada. Ini. Sidang jemaah rahimakumullah, kisah berlanjut. Ayat yang ke-26, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang berada di muka bumi akan fana, akan binasa. Yang tinggal wa yabqa wajhu rabbika, yang tinggal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah punya wajah. Ini satu. Pertanyaannya, kalau yang tinggal wajah Allah, Allah sementara punya tangan, berarti tangan Allah sudah binasa? Kita bilang tidak.
Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin binasa karena dia tidak sama dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis. Makhluk ada mulai, ada akhir. Sesekali meningkat, sesekali turun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berubah. Maka di sini namanya dalil talazum. Kalau kita ingin menatakan kepada orang sampai sekarang belum nampak puncak hidungnya, apakah puncak hidungnya saja nak dicari? Yang kita maksud adalah orangnya belum datang. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat ke-29, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Selalu meminta kepada Allah, siapa yang di langit, siapa yang di bumi, meminta kebutuhan kepada Allah taala, meminta doa kepada Allah. Setiap hari Allah berada dalam urusan berbeda. Hari ini mematikan, besok menghidupkan. Hari ini menyehatkan, besok membuat sakit, seperti itu. Allah yang mengatur semuanya. Kisahnya berlanjut, ancaman bagi jin dan manusia yang mereka tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-35 kita lampaui. Yursalu 'alaikum asywazum min nari wa nuhasun fala tantasiran. Wahai jin dan manusia, bagaimana kalau Allah mengirimkan kepada kalian tembaga yang sangat panas berasal dari api? Ya. Apakah kalian bisa untuk menyelamatkan diri? Tentu kalian tidak bisa. Kalau kalian tidak bisa dan yang bisa menyelamatkan Allah Ta'ala, mana kesyukuran kalian terhadap Allah? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ini. Ayat ini pernah dibaca oleh Nabi kepada golongan jin juga. Dalam hadis Tirmizi. Hadisnya Hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya golongan jin lebih cepat menjawab daripada kalian wahai golongan manusia. Setiap kali dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dengan nikmat Allah yang mana lagi kalian akan dustakan? Apa kata jin? Wala bi syai'in min ala'ika rabbana nukazzib. Tidak ada dari satu nikmat engkau pun wahai Allah yang kami dustakan. Jin cepat menjawabnya, tapi manusia diam saja. Sidang jamaah rahimakumullah. Lanjut pada ayat ke-34, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kadihan. Ketika nanti langit akan terbelah, maka dia akan seperti merah mawar, seperti mawar yang merah kadihan, seperti minyak mendidih di hari kiamat nanti ketika Allah pecahkan seperti itu. Ayat ke-39, fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Maka pada hari itu tidak akan ditanya manusia atau jin tentang dosanya. Apa yang dimaksud dengan tidak ditanya? Bukankah dalam hadis Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, "Ya 'abdi, alam taf'al yawma kaza zamba kaza?" Tidakkah engkau lakukan pada hari ini dosa ini? Ini kan pertanyaan dalam hadis. Lalu apa maksudnya Allah tidak menanya? Apakah ayat ini bertentangan dengan hadis? Zahirnya seperti itu, menurut kita seperti itu, tapi ternyata tidak. Yang dimaksud dengan Allah tidak bertanya kepada jin, tidak bertanya kepada manusia tentang dosa-dosa mereka, ini pertanyaan Allah yang didasari ketidaktahuan. Ikut ndak adu. Allah bertanya kepada manusia, apakah Allah tidak tahu? Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku wahai malaikat? Mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Apakah Allah tidak tahu dengan apa yang dikerjakan oleh hamba? Allah tahu. Tapi pertanyaan ini pertanyaan untuk membangga-banggakan manusia di hadapan malaikat. Adapun yang dimaksud tidak ditanya manusia terhadap dosanya, ini maksudnya Allah tidak butuh untuk menanya manusia supaya Allah tahu kalau manusia pada hari ini melakukan dosa ini. Karena Allah tahu. Di sini juga ada hukum tajwid. Ayat ke-39, wala jan. Ini ayat ke-39. Cara berhentinya, sempurnakanlah memanjangkan jim ini 6 harakat. Wala ja. Sudah selesai ja, baru didengungkan nun. Wala jan. Berhenti dengan dengung, bukan wala jan. Tidak. Wala jan. Seperti itu. Sidang jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang ke-42.
41 yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang berdosa akan diketahui tanda-tandanya. Bagaimana cara mengetahui orang yang berdosa dengan tanda-tandanya? Orang yang berdosa di hari kiamat, muka mereka akan hitam sehitam-hitamnya. Dan orang yang beramal soleh di dunia, muka mereka akan putih seputih-putihnya. Maka inilah tanda. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, maka akan diambil ubun-ubun mereka, akan diikatkan dengan belenggu sampai ke kaki mereka, sehingga mereka seperti orang kayangan seperti ini saja terus menengadah. Ingin seperti ini tidak bisa karena sudah terikat ke belakang dengan belenggu. Mereka tidak bisa. Inilah nasib orang yang berdosa nanti di hari kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang ayat berbunyi dengan nikmat Allah, yang mana lagi kalian akan mendustakan? Yang diceritakan di sini adalah tentang azab api neraka. Ini bukan nikmat. Lalu apa hubungannya ayat yang tadi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ketika bercerita tentang orang berdosa, ini kan azab, ini bukan nikmat. Tapi kenapa Allah sambung dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Sidang jemaah rahimakumullah. Ketika kita contohnya diberikan peringatan oleh seseorang, jangan ke sana karena di sana ada harimau, tidak usah ke sana. Apakah harimau membahayakan atau tidak? Membahayakan atau tidak? Bisa memberi nikmat atau bisa memberi azab? Azab. Sekarang ketika orang menegur kita dengan bilang, jangan pergi ke situ nak, di situ ada harimau, nikmat atau tidak? Nikmat, karena dia memberikan peringatan supaya kita tidak jatuh ke dalam bahaya. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang yang berdosa, di sini ada isyarat, wahai orang beriman, kalau kalian nanti tidak ingin diikat kepala kalian dari ubun-ubun sampai ke kaki, jangan lakukan itu lagi kalau memang kalian tidak ingin masuk neraka. Nikmat atau tidak? Nikmat. Hazihi jahannam, ayat ke 44-43. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dua penduduk syurga. Ini yang kita maksud tadi, ada penjelasan detail dari akhir surat Al-Qamar di surat Ar-Rahman ini. Ayat ke-46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai dua taman surga. Berarti masing-masing kita insyaallah kalau takut kepada Allah taala berhak mendapatkan dua surga, akan kita dapatkan. Masing-masing kita punya dua surga. Berarti sebanyak itu punya dua. Berarti kan banyak surganya. Sementara dalam hadis dikatakan pintu surga itu hanya 8 saja. Sidang jemaah rahimakumullah, pintunya yang 8 tapi luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini bukan luasnya, ini lebarnya, panjangnya. Allah Ta'ala alam. Sehingga orang yang terakhir sekali masuk surga, ketika sudah tertatih-tatih berjalan akan masuk surga, Allah dekatkan ke pohon, kemudian masuk surga. Ternyata dia merasa penduduk surga sudah bising suaranya, ini sudah ramai. Saya mau masuk, ini bagaimana caranya? Orang sudah punya tempat masing-masingnya. Tapi ketika dia masuk, dia lihat surga, ternyata dia melihat sesuatu yang tidak terbayangkan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hatinya. Sehingga lupa apa yang akan diminta. Allah lah yang akan mengingatkan, ya abdi tamanna. Berharaplah, mintalah. Hamba tadi karena melihat surga seperti itu lupa dengan apa yang diminta. Akhirnya Allah ingatkan, wahai hambaku, ini terakhir sekali masuk surga. Apakah engkau mau aku berikan seperti yang aku berikan kepada orang paling kaya, orang paling bahagia di dunia? Dunia dan isinya. Hamba ini, ya Rabb, saya mau. Allah mengatakan lagi, apakah saya berikan 10 kali lebih baik daripada itu? Apa kata hamba ini? Atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau berolok-olok denganku sementara engkau Rabbul Alamin? Kata Allah Ta'ala, saya tidak pernah berolok-olok. Kalau apa yang saya tetapkan akan saya berikan. Memang diberikan 10 lebih baik daripada orang yang paling bahagia di dunia. Ini orang terakhir sekali masuk surga. Subhanallah. Di sini dikatakan dia mendapatkan 2 surga.
Kemudian zawata afnan ayat ke-48, kedua surga memiliki pohon yang warna-warni. Ayat 50 ada di sana dua mata air yang mengalir. Ayat 52 di sana ada setiap buah punya dua pasang. Ya. Kemudian ayat yang ke-54, muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqa, mereka bersandar di permadani yang bagian dalamnya itu terbuat dari sutra yang tebal, istabraqa. Wa janal jannataini, dan dia bisa saja memetik dari dua taman yang sudah Allah berikan kepadanya, dua taman surga yang sudah Allah berikan kepadanya, dekat untuk dipetik. Artinya tidak perlu pakai panggalan lain. Kalau kini yo untuk ambil macang atau pawuh itu harus ada batang ubi je dulu. Tapi ku ini tidak nih, tinggal memetik saja sudah ada di hadapan kita. Ini kenikmatan surga. Kemudian bahkan akan diberikan bidadari surga. Mana takan tua ulang balik ah. Bidadari surga. Balai hilangkan tua lun, kali ulang balik. Bidadari surga. Jangan banyak-banyak nak cemburu ibu-ibu boleh. Bidadari surga ayat ke-56. Qasiratut tarfi, yang menundukkan pandangannya. Lam yatumishunna insun qablahum wala jan, tidak pernah sentuh sebelumnya, tidak oleh ya, juga tidak oleh jin. Berarti memang murni untuk kita. Kalau murni untuk kita belum pernah tersentuh sebelumnya, berarti memang ini hadiah luar biasa. Bahkan dalam hadis dikatakan tulang belulangnya ini bisa nampak karena betisnya sangat mulus sehingga nampak tulang belulang ke dalam. Bidadari. Jangan membayangkan saja yang pandai, amal harus pandai pula. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan, seakan-akan bidadari tersebut seperti yakut. Yakut ini batu mulia, marjan mutiara kecil ya. Inilah. Kemudian ditambah lagi penjelasannya, masih ada surga yang lain, dikhususkan juga bagi hamba Allah yang lain. Ayat yang ke-62. Wa min dunihi ma jannatan. Ada juga selain dari dua surga tersebut, ada juga surga yang lain. Yang variasi nikmatnya berbeda lagi. Katanya ada di sana mudahammatan, kedua surga tersebut tanpa hijau tua. Ya. Hijau tua. Cara membacanya mudahammatan. Dipanjangkan baru didengungkan. Kemudian mata airnya bagaimana? Kalau tadi mengalir dua mata air, sekarang enggak. Fihima ainani nadhakhatan, ada dua mata air yang memancar. Bagaimana dengan buahnya? Di sana ada buah-buahan, ada kurma, ada rumman pada ayat ke-68. Bagaimana dengan bidadarinya? Ayat ke-70. Fihinna khairatun hisan, ada bidadari-bidadari yang baik lagi jelita. Bagaimana keadaan mereka? Hurun maqsuratun fil khiyam, bidadari yang dipingit di dalam kemah, tak pernah keluar. Berarti kerajaannya di rumah saja. Kalau yang tadi qasiratut tarfi, yang pandangannya khusus untuk suaminya saja. Jadi kama pun suaminya madok lo, kamanya madok lo. Alaya do nama itu di siku gini tak? Kalau ndak yo. Ayat ke-74, lam yatumishunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia, tidak juga oleh jin. Bagaimana tempat tidur atau tempat duduk mereka? Mereka duduk bertelakan di atas bantal-bantal hijau. Wa abqariyin hisan, permadani yang sangat indah. Ayat ke-78 terakhir, tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram. Kalau tadi zul jalali wal ikram, kalau ini zil jalali wal ikram. Kenapa? Kenapa barisnya berbeda? Saya tunjukkan. Tabarakasmu rabbika, maha berkah, maha mulia nama Allah. Kemudian berbaris zi. Kenapa berbaris di bawah? Karena zi ini menggantikan Rabbi yang berbaris di bawah. Rabbi. Kemudian zi. Adapun pada ayat yang sebelumnya yang digantikan oleh ini, coba kita lihat. Ya zal. Wajhu rabbika zu. Yang dhammah ini menggantikan yang dhammah di sini, wajhu, bukan yang Rabbi. Maka dhammah
berkawan dhammah, yang tadi kasrah berkawan kasrah. Jadi tidak ada perbedaan. Sidang jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan cerita tentang surga ini, dia akan berlanjut terus. Ada dalam surat Al-Waqi'ah. Kita baca surat Al-Waqi'ah. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث
العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم
ينتصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sidang jamaah rahimakumullah, surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah yang berarti hari kiamat. Ini juga salah satu nama dari hari kiamat. Al-Waqi'ah ini isim fa'il dari waqa'a, artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. Sidang jemaah rahimakumullah. Surah Al-Waqi'ah ini bercerita tentang hari kiamat. Bagaimana prosesnya nanti? Khafidatur rafi'ah, ada yang merendahkan golongan, ada meninggikan golongan yang lain. Yang beramal tentu akan ditinggikan, yang lalai tentu akan dihinakan. Idza rujjatil ardu rajja, ketika digoncangkan bumi sekecang-kencangnya, sama dengan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa bussatil jibalu bassa, dan dihancurkan gunung sehancur-hancurnya. Ini tadi yang disebut dengan wasiratil jibalu fakanat saraba fakanat haba'an mumbassa, dan gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan, jadi tidak gunung lagi. Sekarang yang sudah tinggi hancur dan berterbangan, tidak ada lagi yang rendah, tidak ada lagi yang tinggi, semuanya datar. La tara fiha iwaja wala amta, semuanya datar. Dan penduduk surga di sini dibagi menjadi 3. Penduduk di akhirat nanti dibagi 3. 2 penduduk surga, 1 penduduk neraka. Ini yang dimaksud dengan ayat wa kuntum azwajan salasah, kalian menjadi 3 golongan. Ayat yang ke-7. 1 ashabul maimanah atau ashabul yamin. 2 ashabus shimal, ini nanti di neraka. Yang ketiga wasabiqun as-sabiqun, orang-orang pertama yang masuk surga. Sekarang penjelasan tentang as-sabiqun. Dia 3 golongan, 2 surga, 1 neraka. Yang teratas ini disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Yang di bawahnya tengah-tengah penduduk surga juga ashabul yamin, sudah di bawah garis. Yang ketiga dinamakan ashabus shimal, ini yang masuk neraka. Maka penduduk surga ada 2 golongan. Sekarang bagaimana nikmat yang dirasakan oleh as-sabiqun as-sabiqun, dan siapa yang masuk? Ayat yang ke-10. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan fi jannatin na'im, di dalam taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Siapa yang masuk? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Umat-umat dulu masuk ya banyak, tapi umat sekarang ini masuknya hanya sedikit saja. Berarti umat dulu masuknya banyak, umat sekarang sedikit. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berarti kan sedikit kesempatan kami untuk mendapatkan derajat yang pertama ini lagi, atau kelas satunya, atau kelas kelas eksklusif, atau kelas ekonomi, eksekutif ya. Kami juga ingin kelas apa kata Rasulullah? Insya Allah kalian juga akan mendapatkannya. Maka di sini ada 2 pendapat.
Siapa yang akan menjadi as-sabiqun, yang pertama masuk surga? Di sini dikatakan segolongan besar yang dulu, tapi golongan kecil yang sekarang hanya sedikit saja yang masuk. Ada juga yang bilang golongan besar ini maksudnya dari sahabat banyak yang masuk surga ke level 1 ini. Adapun yang sekarang ini satu-satu ada, tapi mungkin satu-satu. Dan mudah-mudahan ini yang dimaksud dengan hadis, ada 70.000 dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak ada perhitungan catatan kebaikan, catatan keburukan, langsung menuju surga. Tiba di surga, dan di belakang setiap yang 70.000 ini ada juga 70.000. 70.000 dikali 70.000. Ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa merasakan sedikit pun azab dari neraka. Apa nikmat yang mereka dapatkan? Ayat ke-15, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata. Ayat ke-16, mereka bersandar di sana berhadap-hadapan. Ada pelayan mereka, ya, anak-anak muda yang tetap muda, tidak akan pernah tua. Bahkan ibu-ibu yang sudah tua, yang umurnya sudah lewat 80 tahun, kalau masuk surga nanti akan menjadi muda belia juga. Maka jangan sedih, akan ada suatu saat ibu-ibu akan kembali muda dan bisa bergaya. Bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Dibawalah gelas-gelas, cerek-cerek, piala dari mata air. Ini dibawa oleh anak-anak yang tadi, anak-anak muda, yang air tersebut tidak membuat mabuk, tidak membuat pening. Diberikan juga pada ayat ke-20, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang mereka pilih. Ayat ke-21, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, daging burung yang mereka inginkan. Wa hurun 'ain, bidadari lagi. Amin. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Iya, ini untuk orang yang pertama masuk surga, yang pertama-tama. Kemudian yang kedua, derajat keduanya, kelas ekonominya, wa ashabul yamin. Ashabul yamin, siapa itu ashabul yamin? Ashabul yamin nanti akan berada di pohon bidara yang tidak berduri. Akan juga nanti pohon pisang yang bersusun-susun. Pohon pisang di surga tentu tidak sama dengan pohon pisang di dunia. Pohon pisang di dunia kadang-kadang dimakan kalilawa, kadang-kadang dimakan tupai, di situ insyaallah tidak. Katanya wa zillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas, wa ma'im maskub, air yang selalu mengalir, wa fakihatin katsirah, buah-buahan yang berlimpah banyak. Silakan memilih, la maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak terputus, tidak terhalang mengambilnya. Kasurnya bagaimana? Wa furushim marfu'ah, kasur-kasur tebal yang tinggi, empuk. Kemudian inna ansha'nahunna insya'a, kami akan ciptakan, ya, bagi mereka bidadari-bidadari langsung, ya. Faja'alnahunna abkara, mereka adalah gadis-gadis perawan, urban atraba, yang penuh cinta lagi sebaya, di ashabil yamin. Inilah bagi ashabul yamin. Ini nikmat-nikmat di antara nikmatnya. Bagaimanapun kita membayangkannya, bagaimanapun lidah kita berusaha untuk merasakannya, tidak akan sama kualitasnya dengan yang di akhirat nanti. Karena di akhirat kata Rasulullah, ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas kenikmatan hakikinya di dalam otak kita. Itu kelas ekonomi di surga. Sekarang ini yang terjatuh dari pesawat lagi, ashabus shimal. Ini yang jatuh dari sirat masuk ke neraka. Mereka ini fi samumi wa hamim, di dalam air yang sangat panas, ya, mendidih, dan naungan dari asap yang hitam. Tidak ada kesejukan, tidak pula yang menyenangkan. Mereka sebelumnya di dunia orang-orang yang mewah, tapi sayang mereka berkesinambungan dalam melakukan dosa-dosa besar. Dan mereka mengatakan mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan, sebagaimana ayat ke-47, 48. Semuanya akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya berlanjut. Mereka ini bagaimana nasibnya? Mereka pada ayat ke-52 dikatakan la'akiluna min syajarin min zaqqum, mereka akan diberikan makan, tapi makan mereka dari pohon zaqqum. Apa itu pohon zaqqum? Famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim. Pohon zaqqum itu sebuah pohon yang berasal dari api.
kalau diminum akan mendidih perutnya, akan hancur. Lalu mereka akan meminum dari air yang mendidih. Karena mereka haus, pada ayat ke-55 dikatakan, fasyaribuna syurbal him. Mereka meminumnya seperti onta yang kehausan. Onta kehausan, ketika mereka tidak mendapatkan air di panas yang terik di padang pasir, ini bagaimana bentuk minumnya? Sekali teguk ini mungkin 1 ember besar. Itulah yang mereka minum, tapi setiap kali diminum hancur perutnya, minum lagi seperti itu lagi. Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat penciptaan manusia, ayat ke-59, nikmat air atau nikmat yang kita tanam dari tanaman, padi atau segala macam, ayat ke-63, 64. Nikmat air, ayat ke-68. Nikmat api yang biasa kita jadikan untuk memasak, ayat ke-71. Semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk disyukuri. Kemudian ayat ini bercerita tentang Al-Quran sebagaimana pada ayat ke-77. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Benar-benar Al-Quran yang terdapat, yang terpelihara di Lauhul Mahfuz, tidak disentuh kecuali oleh mutahharun, hamba-hamba yang disucikan. Inilah dalil yang biasa dipakai oleh ulama untuk mengatakan tidak boleh bagi wanita yang sedang haid atau berhadas besar, yang junub, yang nifas, untuk memegang Al-Quran, karena inilah dalilnya. Ini dalil jumhur juga, diikuti oleh dalil-dalil yang lain, hadis-hadis walaupun dhaif, lemah, tapi sebagian ulama menguatkannya karena jalannya tidak satu, ada 4 katanya. Dan memang pendapat jumhur tidak boleh bagi wanita untuk menyentuh mushaf ketika haid. Adapun ketika berhadas kecil, pipis atau buang angin kemudian tidak berwudu, ini ulama berbeda pendapat, tapi yang rajih diperbolehkan. Kemudian terus berceritalah surat ini tentang kematian. Ayat ke-83, falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula iza balagatil hulqum. Kenapa ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan dan kalian melihatnya, kenapa kalian tidak bisa mengembalikannya? Kalau kalian memang orang-orang yang in kuntum ghayra madinin, yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-86. Kenapa ketika roh kalian keluar, ketika roh kalian sudah berpisah dengan jasad kalian, kenapa kalian tidak mampu untuk mengembalikannya? Kalau memang kalian tidak percaya dengan keberadaan Allah dan keberadaan hari akhir, coba kembalikan ruh tersebut kalau kalian mampu. Ternyata mereka tidak mampu. Kesimpulannya surat ini tadi secara detail disampaikan kemudian pada ayat yang ke-88. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Taala, kelas yang pertama, maka mereka mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, rezeki dari Allah, dan mendapatkan kenikmatan syurga. Adapun orang-orang yang termasuk ashabul yamin, maka selamatlah engkau wahai ashabul yamin. Adapun orang-orang yang mendustakan dan orang-orang sesat, maka hidangan mereka adalah air yang mendidih dan akan masuk ke dalam neraka jahim. Semua itu adalah benar adanya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Agung. Subhana rabbiyal azim. Surat Al-Hadid. Sekarang sudah jam 5:30. Kita baru menyelesaikan 1 juz lebih kurang. Masih ada insyaAllah 1 juz 2 rubu' lagi. Maka silakan bertahan dengan kita nanti sampai selesai. InsyaAllah ta'ala kita selesaikan sampai akhir surat At-Tahrim, InsyaAllah. Dan akan melihat kondisi, kalau memang nanti sudah KO semuanya, kita pertimbangkan. Pertanyaan, apa hukumnya melakukan salat sunat sebelum zuhur, qabliyah 4 rakaat 2 kali salam sesudah salat zuhur? Sesudah salat zuhur melakukan salat sunnah ba'diyah 4 rakaat 2 kali salam. Apakah benar di saat zuhur pintu langit terbuka dan segala amalan di waktu itu langsung naik ke atas langit dan dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala?
Adapun tentang salat 4 rakaat menjelang zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ini ada dalilnya. Di hadis Nabi yang pertama ada 10 rakaat yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib muakkadah. Adapun yang kalau ingin melakukan 2 lagi menjelang zuhur ditambah 2, 4, dan 2 lagi setelah zuhur, ini tidak apa-apa. Ini yang disebut dengan rawatib ghairu muakkadah, dilakukan 2 rakaat, 2 kali salam. Ya. Adapun yang dikatakan apakah setelah zuhur amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya tahu setelah asar. Karena pergantian malaikat itu setiap hari, sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar." Fayajtami'una fi salati al-'asri wal-fajri. Maka mereka berganti tugas, 2 malaikat ini, ada malaikat penjaga malam, ada penjaga siang. Mereka berganti tugas setelah salat asar dan setelah salat subuh. Setelah salat asar, setelah salat subuh. Maka faya'rujul ladzina batu ma'akum. Maka naiklah orang-orang yang bermalam di antara kalian. Naik juga orang-orang yang berada di siang hari dengan kalian, tapi setelah asar, tidak setelah zuhur. Ini setiap hari. Adapun laporan mingguan malaikat LPJ-nya kepada Allah Ta'ala, ini setiap hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Karena Rasulullah mengatakan seperti ini, akan diangkat amalan ini, amalan kalian setiap hari, setiap minggu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan saya ingin diangkat amal saya sementara saya dalam keadaan berpuasa. Itulah mengapa Rasulullah menganjurkan puasa Senin, puasa hari Kamis, karena pada kedua hari tersebut pintu surga dibuka dan amal-amal kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sifatnya mingguan. Kalau sifatnya tahunan, insyaallah pada akhir Sya'ban menjelang Ramadan masuk. Ini LPJ tahunan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tanya saya satu. Oke. Saya sholat, tapi orang besar digeser-gesernya saya huduk saya betul. Tapi kenapa seperti itu ya? Ini tulisannya huruf besar semua, saya juga enggak. Apa maksudnya? Anak-anak. Oh, berarti anak-anak. Saya sholat, maka orang besar menggeser-geser saya seperti itu. Sidang jemaah rahimakumullah. Kalau anak ini sudah paham dengan solat, walaupun belum baligh tapi sudah mumayyiz, tidak boleh digeser. Iyo, kalau misalkan masjid le godang digeser sekitik, kondak lo panua tu tiba di janjang le. Orang yang sudah mumayyiz, walaupun belum baligh, sudah bisa membedakan, sudah mengerti dengan solat, sudah bisa membedakan ini buruk, ini baik, ini boleh, ini tidak boleh, tidak boleh digeser. Bukankah Rasulullah SAW pernah solat di rumah Ummu Sulaim? Rasulullah menjadi imam, kemudian Anas di belakang berdiri dalam satu saf dengan yatim. Yatim ini, seseorang disebut yatim kalau dia belum baligh, tapi dia solat satu saf dengan Anas ibnu Malik. Maka tidak boleh digeser kalau dia sudah mengerti dengan solat. Tamu Allah di rumah Allah ini sama. Pak Presiden pun kalau datang, terlambat datangnya ya di belakang. Ustaz, tanya saya satu lagi ya. Kalau robot itu dia solat, kalau robot itu dia solat, robot apa yang solat? Saya tidak tahu kalau menurut Ustaz gimana. Saya belum pernah melihat robot itu solat. Nama saya ya disebutkan namanya dari ini. Allah barik fiikum wa yaftah alaikum. Ustaz, saya tanya, kalau solat itu boleh kita lanjutkan 3 kali dengan solat sunat? Ustaz, saya
tanya saya, kalau solat itu boleh kita lanjutkan, tanda tanya, 3 kali, tanda tanya, dengan solat sunat? Tanda tanyanya banyak, saya juga bertanda tanya dengan maksud yang ditanya. Ustaz, mau nanya, apakah wajib setelah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak. Bahkan dianjurkan tidak membaca. Ustaz, saya telah melakukan kesalahan besar dalam hidup saya. Sungguh saya sangat menyesalinya dan berbuat dosa, padahal saya tahu hukumnya haram. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Hidup saya menjadi gelisah dan tidak nyaman. Apa amalan-amalan untuk menghapus dosa? Amalannya adalah perbanyak kebaikan. Salat jangan ditinggalkan, perbanyak amalan sunat. Sedekah jangan dilupakan, perbanyak sedekah. Puasa diperbanyak. Dalam hadis dikatakan, man shoma lillahi yauman ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifa. Siapa saja yang ikhlas berpuasa 1 hari saja karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan dia dari siksaan api neraka perjalanan 70 tahun. 1 hari puasa. Bertaubat, sesali perbuatan, tadi sudah menyesal, tinggalkan dosa tersebut, cari lingkungan dan bayar hutang kepada orang lain atau meminta maaf kalau kita pernah menzalimi orang lain. InsyaAllah ta'ala siapapun yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Dalam bahasan hadis juga ada guru yang menyampaikan yang masuk syurga tanpa hisab dengan syarat salah satunya tidak meminta diruqyah. Bagaimana pengertian yang tepat mengenai ruqyah tersebut? Memang banyak juga ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ruqyah yang dimaksud memang tidak meminta diruqyahi seperti membaca Quran, dengan syarat dia sabar. Artinya, ya Allah, kesembuhan berasal dari Engkau. Saya tahu kalau berobat itu dianjurkan, ya. Tapi saya bersabar, ya Allah, kalau saya berada dalam penyakit ini dengan harapan dosa-dosa saya akan Engkau gugurkan. Kalau seperti itu sabarnya, dia tidak akan gelisah ketika kena penyakit, tidak apa-apa, dia bersabar, tidak meminta ruqyah. Mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang 70.000 masuk syurga tanpa hisab. Adapun makna kedua yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dan yang lain, katanya tidak meminta ruqyah, tidak pernah meminta mantra-mantra, karena ruqyah secara bahasa Arab artinya mantra. Sebaiknya kalau memang kita akan sabar, ya tidak apa-apa bersabar, seperti yang pernah dilakukan oleh seseorang wanita hitam di zaman Nabi, yang beliau ketika itu mendapat penyakit, inni usra, saya seperti kerasukan, wa inni atakasyaf, dan aurat saya terbuka ketika saya kerasukan. Rasulullah mengatakan, in syi'ti da'utu laki falakil fashafakillah. Kalau saya ingin berdoa, akan saya doakan engkau semoga sembuh dan engkau akan sembuh. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau engkau sabar, maka pahala atau syurga akan engkau dapatkan. Apa katanya, wahai Rasulullah, saya bersabar sajalah, tapi tolong doakan kepada Allah semoga aurat saya tidak terbuka ketika saya kerasukan. Rasulullah doakan auratnya tidak terbuka dan beliau bersabar sampai mati. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan kepada sahabatnya, akankah aku tunjukkan kalian kepada orang yang sudah Rasulullah jamin masuk syurga tapi masih ada di bumi? Akhirnya ditunjuklah wanita yang tadi. Sidang jemaah rahimakumullah. Kata Ustaz tadi, bagi orang haid tidak boleh memegang Al-Quran. Bagaimana kalau terdesak seperti santriwati, dan bagaimana kalau menggunakan alas? Kalau terdesak, contohnya besok akan ujian, sementara harus memegang mushaf, ini darurat. Bagaimana hukum salat tahiyatul masjid? Sunnah. Bagaimana hukum salat Jumat? Wajib. Bagaimana hukum sunat salat Jumat? Sunatnya tidak ada sunat atau salat sunat menjelang Jumat yang qabliyah, tidak ada. Tapi kalau kita ingin melakukan salat mutlak sampai imam keluar, ini pernah juga dilakukan oleh sahabat. Saya pernah membaca buku khusus masalah ini karangan Syekh Syahid Bashanfar yang ditakdim oleh Syekh Muhammad Syekh Jibrin. Saya baca di pustaka Masjid Nabawi sampai tuntas. Bagaimana hukum mensyukuri nikmat dengan mengadakan kenduri dan mengundang sanak saudara untuk tetangga, seperti khatam Quran, khitan, akikah. Akikah ada, khitanan juga tidak apa-apa. Khatam Quran kalau hanya dilakukan untuk syukur anak kita sudah, ya ini tidak apa-apa. Tapi jangan dilakukan atas dasar kebiasaan. Saya pernah ditanya kemarin hari Jumat setelah khutbah di
Masjid Muslimin, katanya, Ustaz, bolehkah kami mensyukuri kandungan istri saya yang sudah sampai 7 bulan? Saya bilang boleh saja. Tapi kenapa 7 bulan? Akhirnya terungkap kalau memang ada adat setiap sudah sampai 7 bulan maka harus disyukuri. Saya bilang kalau sudah keluar kata harus ini dan didasarkan atas kebiasaan, jangan dilakukan. Iya. Ustaz, beberapa hari lagi saya akan pulang ke kampung atas perintah orang tua saya karena mereka sangat membutuhkan bantuan saya atas pekerjaan mereka selama lebih kurang 2,5 bulan. Namun ada hal yang memberatkan hati saya karena di kampung halaman saya itu sangat banyak cobaan dan godaan untuk iman saya. Juga maksiat merajalela di sana. Sementara saya pemuda yang belum menikah dan di sana tidak ada majelis ilmu selayaknya di sini. Pertanyaannya, tetapkah saya harus memenuhi panggilan kedua orang tua saya itu atau adakah solusi untuk saya? Terima kasih. Kalau memang orang tua yang memanggil, suka tidak suka harus ke sana. Kalau banyak cobaan di sana, silakan berpuasa. Ya, usahakan banyak berpuasa. Khususnya bagi yang belum menikah, dalam hadis dikatakan, ya ma'syaras syabab, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, berpuasalah kalian karena puasa tersebut akan menundukkan pandangan dan puasa tersebut bisa menjaga kemaluan dan puasa tersebut menikahlah kalian karena menikah itu bisa untuk menundukkan pandangan dan bisa lebih menjaga kemaluan walaupun tidak bisa menjamin. Menikah tidak menjamin pandangan akan terjaga, tapi kata di sini akan lebih bisa menjaga daripada bujang. Kalau tidak bisa, perbanyaklah berpuasa karena berpuasa itu adalah obat bagi orang yang belum menikah. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib. Sidang jemaah rahimakumullah. Ya, wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.